Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Mutaharoh MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen PAI luar sekolah. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian, kami di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan lembaga keagamaan Majelis Ta'lim, di mana anggota kelompok kami yaitu Sri Ayu Utami, Salsabila Ma'ruf, dan saya sendiri Siti Dita Az-Zahra. Materi pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian Majelis Ta'lim. Majelis Ta'lim menurut bahasa Arab terbagi menjadi dua kata, yaitu majelis dan juga ta'lim. Majelis sendiri berarti tempat sidang atau tempat duduk. Nah, sedangkan ta'lim itu merupakan tempat suatu pengajaran atau tempat belajar. Nah, sedangkan menurut bahasa, majelis ta'lim merupakan tempat pengajian Islami yang melakukan pengajarannya itu secara berulang-ulang, sehingga pelajaran itu atau materi atau pengetahuan bisa menempel kepada anggota majelisnya. Di mana pada umumnya majelis ta'lim itu biasanya dikelola oleh masyarakat sendiri. Nah, untuk kegiatan majelis ta'lim biasanya diadakan ceramah dan peringatan hari-hari besar, dan yang terakhir biasanya diisi dengan acara santunan anak yatim. Gerakan majelis ta'lim ini bertujuan untuk menanamkan pengetahuan agama kepada para jamaahnya. Jadi tujuan terpenting dari diadakannya majelis ta'lim di masyarakat itu untuk menjadikan masyarakat pintar terhadap agamanya, atau untuk menjadikan masyarakat tahu tentang agamanya, di mana majelis ta'lim itu walaupun pendidikan non formal tapi bisa mengimbangi atau bisa mendampingi pendidikan formal dalam mengasah pengetahuan agama anak-anak, atau majelis taklim itu bisa menjadi tempat di mana anak-anak mengulang pengajaran agama di sekolah formalnya. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang fungsi dan jenis majelis taklim. Yang pertama, fungsi majelis taklim. Fungsi majelis taklim sendiri dibagi atas beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi keagamaan, yakni di mana majelis taklim ini berfungsi untuk membina dan mengembangkan ajaran Islam di lingkungan masyarakat. Yang kedua, fungsi pendidikan, yaitu fungsinya menjadi lembaga atau menjadi pusat kegiatan belajar agama masyarakat, dan juga untuk mengembangkan keterampilan hidup beragama bagi masyarakat. Yang ketiga, fungsi sosial, yakni menjadi wahana atau tempat untuk bersilaturahmi dan juga tempat untuk bermusyawarah masyarakat, yaitu di mana masyarakat bisa meluangkan gagasannya dan juga bisa meluangkan apa yang dia sampaikan. Yang keempat, yaitu fungsi ekonomi, di mana majelis taklim ini berfungsi sebagai sarana tempat pembinaan dan juga pemberdayaan ekonomi jamaahnya. Yang kelima, yaitu fungsi seni budaya, yaitu sebagai tempat pengembangan seni dan budaya Islam. Contohnya seperti pengembangan seni hadroh yang di dalamnya terdapat syair-syair agama Islam. Terus yang terakhir adalah fungsi ketahanan bangsa, di mana majelis taklim ini menjadi wahana pencerahan umat dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan juga berbangsa. Ya, poin yang kedua yaitu jenis manajemen majelis taklim.
Jenis manajemen majelis taklim sendiri dibagi atas beberapa jenis. Yang pertama, majelis taklim kaum bapak, yaitu jamaahnya tentu dari kalangan bapak-bapak. Yang kedua, majelis taklim ibu, yaitu majelis yang terdiri dari jamaahnya kaum ibu-ibu. Yang ketiga, majelis taklim kaum remaja, yaitu jamaahnya terdiri dari kaum remaja. Yang terakhir adalah majelis taklim campuran yang terdiri dari kaum bapak-bapak, kaum ibu-ibu, dan kaum remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Utami, NIM 1908101059. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen dalam majelis taklim. Dalam pembelajaran PAI di majelis itu mencangkup tentang hablum minan nas atau hubungan langsung dengan manusia dan hablum minallah atau berhubungan langsung dengan Allah. Sehingga mulai dari akidah, akhlak, syariah, serta muamalah. Kemudian majelis taklim sendiri memiliki beberapa asas. Yang pertama yaitu asas religius, dan yang kedua yaitu asas filosofis, dan yang ketiga yaitu asas sosial-kultural. Proses pembelajaran di majelis taklim yang harus dipenuhi oleh ustadz dan ustazah yaitu persiapan tertulis dan persiapan tidak tertulis. Persiapan tertulis yaitu pokok bahasaan yang ditulis oleh seorang ustadz atau ustazah sebelum kegiatan berlangsung. Yang kedua yaitu persiapan tidak tertulis. Persiapan yang lahir batin dalam ustadz untuk menyukseskan kegiatan belajar mengajar, seperti dalam kerapihan ustadz tersebut dan mental ustadz tersebut. Kemudian pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dalam majelis taklim. Yang pertama yaitu pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yaitu pengaturan jamaah secara keseluruhan dan peralatan yang dibutuhkan dalam majelis tersebut. Yang kedua yaitu kegiatan pembukuan. Kegiatan pembukuan ini biasanya diisi dengan tadarus atau membaca Al-Quran secara bersama-sama, kemudian pembacaan sholawat. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti biasanya diisi dengan ceramah atau materi yang disampaikan oleh ustadz atau ustazah, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Manajemen guru. Guru merupakan singkatan dari digugu lan ditiru. Guru sendiri memiliki arti yaitu orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan siswanya, baik secara individual ataupun secara klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Untuk melaksanakan peran sebagai manajer pembelajaran, guru harus memahami konsep, prinsip, hakikat, serta pengetahuan dalam pembelajaran dengan baik. Yang pertama yaitu merencanakan tujuan pembelajaran, dan yang kedua itu mengorganisasikan berbagai sumber belajar. Yang ketiga yaitu mengawasi, dan yang keempat itu memimpin. Manajemen peserta didik. Peserta didik merupakan objek dalam kegiatan belajar mengajar. Peserta didik sendiri itu memiliki manage. Yang pertama yaitu perencanaan peserta didik, yang kedua yaitu penerimaan peserta didik, yang ketiga yaitu orientasi peserta didik, yang keempat yaitu mengatur kehadiran, yang kelima yaitu mengatur pengelompokan, yang keenam yaitu mengatur evaluasi, yang ketujuh yaitu mengatur kode etik, yang kedelapan yaitu mengatur kenaikan tingkat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sarana dan prasarana majelis taklim. Kelengkapan sarana-sarana adalah salah satu upaya untuk memberikan kenyamanan dalam melakukan kegiatan keagamaan seperti pengajaran MTQ, muhadharohan, dan pengembangan budaya Islam, yaitu dengan marawisan. Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang mengacu pada keterampilan dan pengembangan bakat, maka
Diharapkan para santriawan dan santriwati akan menjadi santri yang berkualitas di bidang keagamaan. Untuk itu, Majelis Taklim mengajukan permohonan bantuan untuk kelengkapan dalam bentuk barang atau uang. Yang terakhir, manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan suatu bidang yang cukup menantang karena mereka yang senang dalam bidang manajemen keuangan akan memperoleh kesempatan yang lebih luas dalam pekerjaan seperti perusahaan, asuransi, perbankan, bahkan sektor pemerintahan yang lebih luas. Sehingga akan berkembang dalam pekerjaan tersebut. Manajemen keuangan juga dalam penerapannya sangat erat hubungannya dengan disiplin ilmu yang lainnya seperti manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, ilmu ekonomi makro dan mikro, metode kuantitatif, dan akuntansi. Dalam manajemen keuangan, apabila gagal dalam melakukan investasi, maka perusahaan tidak akan memperoleh keuntungan dari investasi perusahaan tersebut. Begitu pula apabila gagal dalam pendanaan atau dalam memperoleh dana, maka perusahaan akan selalu mengambil hambatan dalam melakukan kegiatan produksi seperti mendapatkan bahan mentah atau bahan baku. Sekian dari saya, terima kasih.